dokumen berbasis digital, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada sesi pemaparan materi ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menginterpretasikan jenis peralatan dan perlengkapan dalam pengelolaan arsip. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenali media penyimpanan digital. Peralatan dan perlengkapan penyimpanan dokumen. Jadi dalam peralatan kearsipan itu merupakan semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Biasanya peralatan kearsipan ini merupakan barang yang tidak habis pakai yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama karena terbuat dari bahan baku yang tahan lama seperti dari logam, dari kayu, aluminium, besi, dan lain sebagainya. Bahan perlengkapan kearsipan merupakan bahan perlengkapan pendukung yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan kearsipan, yang biasanya merupakan bahan habis pakai atau tidak tahan lama, berbentuk lembaran atau buku, misalnya kertas, ballpoint, kemudian tinta, spidol, dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari peralatan kearsipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wadah penyimpanan arsip. Kemudian sebagai alat pendukung guna meringankan dan mempermudah pekerjaan dalam kegiatan kearsipan. Dan yang ketiga sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan sehingga arsip dapat bertahan lama. Jenis peralatan dan perlengkapan dalam pengelolaan arsip. Yang pertama itu guide. Nanti kita akan perlihatkan seperti apa bentuk-bentuknya. Yang kedua folder atau stop map atau hanging map atau map smell hector. Itu biasa kita gunakan dalam menyimpan kertas dalam bentuk map. Kemudian opener. Yang keempat lemari arsip. Kemudian yang kelima lemari gambar. Yang keenam filing cabinet. Yang ketujuh rotary filing cabinet. Yang kedelapan rak arsip. Kemudian kotak lemari kartu, rak penyortir, perforator, numerator, cap tanggal, cap derajat surat, cap sifat surat, kemudian alat tulis kantor, dan peralatan khusus seperti flash disk, hard disk, atau penyimpanan dalam berbentuk digital. Kemudian analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan penyimpanan dokumen. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan ketika melakukan pembelian peralatan atau perlengkapan kearsipan. Yang pertama, harus memperhatikan sifat arsip. Tergantung sifatnya, ada yang arsip rahasia, ada yang arsip sangat rahasia, dan ada yang arsip yang tidak rahasia atau sebagainya. Kemudian, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan arsip. Yang ketiga, harus memberikan kemudahan dalam pengambilan arsip dan penempatan kembali ke lokasinya. Jadi arsip itu bisa saja kita cari atau ambil ketika dibutuhkan. Dan selesai digunakan, bisa dikembalikan lagi dengan mudah. Kemudian harus mempertimbangkan besaran ruangan penyimpanan arsip. Jadi ada memang harusnya dalam satu ruangan khusus untuk menyimpan arsip supaya tidak mengganggu proses pengelolaan arsip itu. Yang keempat, disesuaikan dengan bentuk organisasi. Besar kecilnya organisasi itu tergantung. Ketika misalnya organisasinya besar, ya pasti besar juga ruangan arsipnya. Ketika organisasinya kecil atau sedang, ya mungkin kecil juga bentuk ruangan penyimpanan arsip. Yang keenam, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Dan yang ketujuh, biaya yang tersedia atau biaya yang digunakan. Sekarang kita akan masuk ke peralatan pengelolaan dokumen digital. Di dokumen digital itu, kita otomatis akan memanfaatkan perangkat-perangkat yang berbentuk atau sistem komputerisasi, sistem digital, di mana peralatan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan dokumen digital itu yang pertama adalah perangkat komputer. Seperti yang biasa kita gunakan mengetik surat dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan sebagai dokumen penyimpanan arsip digital. Kemudian selain komputer, ada juga laptop. Kalau mau lebih mudah untuk mobilisasi, ya pasti menggunakan laptop.
Kemudian mesin scanner. Mesin scanner digunakan untuk men-scan atau mendokumentasikan surat. Kemudian mesin scan ini digunakan setelah di-scan, kita pindahkan ke media komputer untuk disimpan. Bisa juga menggunakan handphone atau ponsel. Itu bisa kita gunakan ketika difoto, baru dimasukkan ke aplikasi scanner menggunakan media ponsel. Kemudian yang ketiga, media penyimpanan digital. Media digunakan sebagai fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital. Jadi dengan menggunakan komputer, setelah di-scan, kita simpan di komputer atau laptop, nanti disimpan di dalam perangkat komputer hasil scan dokumen atau surat yang akan kita simpan. Media penyimpanan digital ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Menggunakan komputer, di komputer itu ada storage-nya atau penyimpanannya, kemudian fisiknya tetap kita simpan di lemari arsip. Jadi ada dua tempat penyimpanan, penyimpanan lemari arsip sebagai penyimpanan konvensional, kemudian penyimpanan digitalnya itu menggunakan komputer atau laptop. Selanjutnya, jenis media penyimpanan digital. Jenis media penyimpanan digital ada tiga. Yang pertama, media penyimpanan magnetik, kemudian media penyimpanan optikal, dan yang ketiga, media penyimpanan awan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.